Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau beribadah, tapi sebelumnya itu kita awali dengan doa dulu ya. Nah, semua lipat tangan, duduk yang manis dan tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini, di mana kami melakukan ibadah secara online. Tuhan, ibadah sekolah minggu yang ada, Tuhan Engkau memberkati kami semua, anak-anak yang ada di rumah yang siap mengikuti ibadah. Tuhan Engkau memberkati, biarlah ibadah yang dilaksanakan Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bergirang-girang untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian mengatakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Anak-anak sama berdiri dan kita angkat pujian ini ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak bisa kasih melalui orang tua maupun guru-guru sekolah minggu yang ada. Tapi sebelumnya kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Kami anak-anak yang Tuhan memberi persembahan Tuhan, Engkau berkati apa yang telah kami beri pada pagi hari ini Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita memberi persembahan, kita angkat satu pujian yang mengatakan adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hore, ada sukacita di dalam Tuhan. Oke, tiba saatnya anak-anak kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita angkat satu pujian, katakan terima kasih Tuhan. Ayo semua lipat tangan.
nama-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami disiapkan untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Engkau berkati anak-anak yang saya pendengar, guru sekolah minggu yang ada Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, biar Roh Kudus-Mu pimpin serta kehidupan kami semua yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Mari anak-anak yang ada di rumah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari yang sudah bisa baca Alkitab, mari buka Alkitabnya. Kita baca di dalam Amsal pasal 30 ayat 25. Amsal 30 ayat 25, demikian firman Tuhan bunyinya. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Di dalam Amsal 30 ayat 25 ini menceritakan tentang yaitu belajar dari semut. Anak-anak semua yang ada di rumah tentu dan pernah pasti melihat semut. Ya, semut itu adalah binatang yang kecil. Ya, binatang yang kecil ini, tetapi Alkitab mencatat, Alkitab mengajar kepada kita supaya manusia, kita orang yang percaya kepada Tuhan, belajar dari semut yang kecil. Semut itu badannya kecil, selain badannya kecil, dia juga binatang yang lemah. Karena apa? Karena memang badannya kecil. Kalau dia mau bawa makanan, kalau anak-anak pernah lihat itu di lantai, mungkin di tembok juga anak-anak bisa lihat, atau di mana saja. Kalau semut itu membawa makanan itu, makanan yang dibawa itu kan juga kecil seperti itu, nggak mungkin besar banget gitu ya, karena memang badannya juga kecil. Tapi hari ini kita belajar dari semut. Yang pertama yang perlu kita pelajari dari semut ini adalah dia adalah bangsa yang rajin. Ya, semut ini adalah binatang yang rajin, yang suka bekerja. Ya, di rumah siapa anak-anak yang suka membantu orang tuanya? Ya, mungkin anak-anak masih kecil, usianya masih mungkin ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ataupun mungkin ada yang sudah 6 usianya, ya. Tapi memang masih kecil badannya. Tetapi kalau memang kita adalah orang yang rajin, tentu kalau kita bisa membantu orang tua, mungkin contoh kecilnya mengambilkan piring buat mama kalau mama membutuhkan, atau mungkin bisa menyapu rumah, ataupun bisa menolong mama ini angkat piring ke tempatnya, atau yang lain sebagainya seperti itu. Nah, sama seperti semut ini, sekalipun binatang yang lemah, binatang yang kecil, tetapi dia suka bekerja, dia rajin seperti itu. Demikian juga kita diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita anak yang rajin, baik membantu orang tua, membantu teman yang kesusahan juga, ataupun yang lebih penting adalah kita menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah, rajin sekolah minggu. Setiap minggu, siapa di sini yang selalu rajin sekolah minggunya? Tante Ica yakin semua rajin sekolah minggu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita pelajari dari semut, binatang yang kecil dan lemah ini adalah menjadi contoh yang baik. Ya, semut ini setiap kali bertemu, kalau anak-anak bisa lihat di rumah, kalau setiap kali bertemu itu mereka menyapa, seperti berpelukan seperti itu ya. Kenapa? Karena semut ini setiap kali bertemu dia memberikan sapaan, menyapa temannya seperti itu. Apa yang kita pelajari? Semut ini adalah binatang yang suka saling menolong ataupun saling membantu, mengasihi. Apa yang perlu kita pelajari? Semut juga binatang yang yang suka memberi, menyapa seperti itu maksudnya. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, sekalipun kita masih kecil, kita juga diajar untuk saling
mengasihi, ya, saling menyapa, saling membantu, atau saling mengasihi dalam hal apapun itu. Ya, seperti anak-anak tadi membantu orang tua ataupun menolong kakak atau adiknya atau siapa saja, itu adalah bentuk kasih kita. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kita menjadi contoh yang baik ketika kita bisa membantu orang tua, ketika kita bisa menolong teman ataupun rajin di sekolah yang sudah sekolah, itu menjadi contoh yang baik buat orang lain. Nah, itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian kita juga belajar dari semut hal yang ketiga, yaitu tidak mudah menyerah. Ya, semut itu sekalipun badannya kecil, kalau menemukan makanan, ya anak-anak lihat mungkin dia semut itu menemukan makanan baik gula mungkin atau sebutir nasi. Nasi itu kan lebih besar daripada semut. Yang kita tahu itu semut itu kecil, lebih kecil dari nasi seperti itu. Tetapi kalau dia mau bawa makanannya walaupun lebih besar dari tubuhnya, dari badannya, dia tidak menjadi menyerah, ini makanannya terlalu berat, gak mau lagi, gak seperti itu. Tetapi dia pergi memanggil teman-temannya yang lain supaya apa? Supaya menolongnya, membantunya, supaya makanan yang dia temukan itu bisa dibawa ke rumahnya, ke sarangnya, seperti itu. Artinya semut ini adalah binatang yang tidak mudah menyerah. Ya, apa yang kita pelajari, kita juga sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mudah menyerah. Nah, kalau anak-anak contohnya nih pengen punya sepeda, ya pengen punya sepeda, tapi mungkin orang tuanya nggak punya cukup uang yang banyak. Nah, anak-anak juga harus belajar apa? Belajar mungkin menabung sedikit demi sedikit supaya nanti ketika uangnya orang tuanya cukup, anak-anak juga bisa membantu. Akhirnya apa? Uangnya cukup bisa membeli sepeda. Atau mungkin anak-anak aku pengen nanti besar menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, menjadi seorang profesor atau apapun itu. Nah, kalau mau jadi seorang dokter atau menjadi seorang guru, menjadi seorang apapun itu, harus belajar dari kecil, harus suka belajar, suka membaca buku, membantu apapun yang bisa dikerjakan supaya apa? Supaya kelak kita besar nanti kita menjadi anak yang pintar dan berhasil. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak mudah menyerah. Kenapa? Kalau mau jadi dokter itu kan susah. Kalau menjadi orang yang pintar itu kan harus rajin belajar, males belajar. Apalagi sekarang belajarnya online, bosan. Belajarnya cuman ketemunya di handphone, belajarnya cuman ketemunya di laptop atau di notebook seperti itu. Enggak, tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan dari belajar dari semut ini, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas. Jadi sekalipun dia binatang yang kecil tetapi tidak mudah menyerah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita juga selain sekolah online, ibadahnya juga online, jangan menjadi bosan, jangan mudah menyerah. Karena kalau anak-anak di rumah bisa dalam keadaan sehat, mama papanya juga sehat, kita semua sehat, semuanya itu adalah karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau binatang yang kecil aja Alkitab mencatat supaya kita belajar dari semut yang kecil, apalagi kita adalah manusia yang diciptakan Allah begitu berharga. Jadi mari kita menjadi anak-anak yang rajin, menjadi contoh yang baik dan juga tidak mudah menyerah supaya hidup kita ini menjadi berkat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini buat anak-anak semua supaya hari lepas hari kita tidak menjadi mudah menyerah, tidak malas ya, tetapi terus rajin beribadah, rajin juga sekolah yang sudah sekolah, yang belum sekolah juga rajin membantu orang tua, kemudian tetap bisa saling mengasihi, saling membantu dan menjadi berkat buat semua orang, juga buat keluarga kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang Tante bisa bagikan. Nanti sebagai ayat hafalannya di dalam Amsal pasal 30 ayat 25 ya, itu ayat hafalannya ya buat minggu ini. Jadi itu yang bisa Tante sampaikan buat kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semuanya tutup mata, kita akan mengakhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami belajar dari semut sekalipun dia adalah binatang yang kecil, binatang yang lemah, tetapi Alkitab firman Tuhan mengajar kami supaya menjadi
anak yang rajin, menjadi anak yang suka menolong, bahkan terlebih menjadi anak yang tidak mudah menyerah. Kami tahu Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang masih kecil, masih sangat muda, tetapi kami percaya jikalau Tuhan menolong kami, memampukan kami, membantu kami, maka kami akan menjadi anak-anak yang rajin, mengasihi keluarga kami, bahkan hidup kami juga menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Nama Tuhan dipermuliakan buat kami. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami akan mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan selalu menyertai kami, jaga lindungi kami, pertolongan-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.